warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ahyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dzil Qur'an. Amma ba'd. Sahibul bait, Syekh Khairul Mustafa dan keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu sekalian, para sesepuh maupun yang masih muda, anak-anak. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir yang terakhir itu 2 bulan lalu ya. Waktu itu kita membahas surat Maryam. Jadi kalau ingat Bapak dan Ibu semua, saat itu kita cerita sampai ayat 15 mengenai kisah Nabi Zakaria yang kemudian istrinya mandul, terus Nabi Zakaria berdoa, kemudian diberi anak yang bernama Yahya. Ingat saya ya? Ingat ya? Ingatlah. Jadi kalau kisahnya itu sangat merakyat, jarang dilupakan. Sangat real, kisah suami istri ini soalnya. Nah ini berikutnya, ayat berikutnya bicara hal yang ajaib lagi. Jadi kalau sebelumnya diceritakan Nabi Zakaria itu peristiwa kelahiran Nabi Yahya itu aneh prosesnya, karena istrinya sudah mandul, sudah tidak mungkin punya anak, dan Nabi Zakaria sudah sampai sepuh berdoa gitu kan ya, baru dikasih anak. Nah itu peristiwa keajaiban pertama dalam surat Maryam. Lanjutannya adalah peristiwa Siti Maryam hamil tanpa suami. Jadi kalau pertama tadi bisa hamil, suami istri ada tapi istrinya mandul, nah gitu kan. Tapi kan benihnya ada. Nah, gitu. Yang sekarang ini kisahnya adalah Siti Maryam hamil tapi kemudian tidak ada suaminya. Ini menjadi perdebatan sejarah yang luar biasa. Kalau zaman dulu itu sudah ada media sosial, mungkin sudah dibully itu. Udah nggak mungkin itu sudah keluar meme macam-macam itu, kisah macam-macam gitu kan. Nah, kalau kita baca surat Maryam ini fokusnya adalah pada Siti Maryamnya, kisahnya waktu dia melahirkan ini. Kenapa? Karena ini ingin melanjutkan kisah yang aneh Nabi Zakaria dengan Yahya itu tadi. Tapi kalau ingin tahu cerita utuhnya, itu harus baca surat Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Ya, jadi karena Siti Maryam ini memang dari keluarga Imran. Jadi kalau kita tengok ke belakang, kisahnya itu dimulai dari ibunya. Siti Maryam ini bernazar kalau punya anak dan dia berharap anak laki-laki, maka anaknya ini akan berkhidmat kepada Allah. Tahu-tahu yang lahir perempuan, tapi sudah kadung bernazar, gitu kan? Agak menyesal. Kenapa? Bahkan disebut dalam surat Ali Imran itu katakan bahwa laki-laki itu kan beda dengan perempuan. Jadi karena memang status saat itu perempuan kan sangat rendah dianggap, gitu ya. Berharapnya ya kalau yang ngurus masjid itu ya yang laki-laki lah gitu kan. Lah ternyata perempuan. Tapi tentu Allah punya skenario luar biasa di sini. Ya. Jadi karena itu kalau kita minta A dikasih B, yakinlah gitu bahwa Allah itu punya skenario luar biasa. Nah kemudian Zakaria seorang nabi, dititipkanlah Maryam ini waktu dia sudah lahir, diasuh, diajarkan gitu ya. Terus Nabi Zakaria kalau berkunjung, karena Siti Maryam itu tinggalnya di masjid, jadi anak masjid ya, fatayat lah ya kira-kira ya. Remas. Nah itu tiap datang itu bingung lah, kok ada makanan yang bukan masanya. Jadi kalau ini di belakang M Nur ini ada anggur, ini mungkin lagi musim anggur, gitu. Jadi kalau lagi musim panas, ternyata yang ada itu buah-buahan musim dingin. Terbalik seperti itu.
Nah ini Nabi Zakaria bingung gitu. Lah dia aja Nabi nggak tahu gitu. Lah ini siapa gitu kan yang ngasih ini siapa? Lah kok ada seperti itu? Nah ini disebut ternyata kata Maryam ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ Nabi Zakaria sudah merasa bahwa ini ternyata Siti Maryam ini bukan sembarangan. Itu karena dia punya karomah seperti itu. Gitu ya. Nah ini yang kemudian ini apa mau difoto dulu? Nah ini menunjukkan kisah ini bahwa masing-masing orang, laki-laki atau perempuan, itu punya jalur sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa kemudian karena matang-matang dia laki-laki, kemudian cuma dialah nih yang alim, cumalah dia inilah yang kemudian memiliki kunci surga, gitu ya. Terus kemudian merasa lebih alim dari perempuan. Quran sendiri menyebut beberapa perempuan suci seperti Siti Maryam, Asiyah, istri Nabi Fir'aun, istri Nabi Fir'aun, kok Nabi Fir'aun, istri Fir'aun, begitu ya. Jadi mix dengan Aisyah, Siti Aisyah. Nah ini Asiyah. Nah ada perempuan-perempuan yang seperti itu, atau Khadijah yang sering diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di luar masa Nabi dan sahabat juga sejarah Islam mengenal sejumlah perempuan-perempuan yang luar biasa dekat dengan Allah. Yang terkenal itu Rabi'atul Adawiyah misalnya ya. Seorang sufi yang dengan kecintaan dan mahabbahnya itu luar biasa. Tapi juga banyak. Saya nulis kemarin di Facebook tentang Syekh Nunah Fatimah. Ya, Nunah itu artinya yang dagunya itu terbelah. Jadi kalau ada lesung di pipi di sini, dia tuh kayak John Travolta. ada kebelah sini. Nunah itu artinya bahasa Arab itu. Makanya disebut Syekh Nunah gitu kan. Dia Syekh Nunah Fatimah gitu. Kemudian ada lagi Sayyidah Nafisah. Nah ini juga salah seorang perempuan suci di Kairo. Sampai-sampai ibu saya dulu pesan kalau ke Kairo jangan lupa ziarah ke Sayyidah Nafisah. Nah jadi banyak sekali perempuan yang luar biasa sebetulnya. Gitu. Jadi para lelaki jangan merasa kemudian cuma lelakilah yang punya hak-hak khusus kedekatan dengan Allah. Itu pelajaran pertama dari kisah Zakaria dengan Maryam ini. Yang kedua adalah kita tidak tahu masing-masing itu punya karomah. Gitu. Nabi Zakaria tentu punya mukjizat, punya karomah. Siti Maryam bukan nabi, tapi dia juga punya karomah sendiri. Yang mungkin, jadi kalau bahasa kita itu masing-masing ada makomnya, gitu ya. Disebut itu kan likuli hal makom, gitu kan? Walikuli makom makol, gitu kan? Jadi ada tingkat-tingkatannya, dan masing-masing tingkatan itu ada karomahnya, ada anugerah yang Allah berikan. Gitu. Nah, dulu abah saya pernah cerita ada seorang sufi, kalau tidak keliru namanya Ibrahim bin Adham ya. Itu mau pergi mancing, ditanya sama anaknya yang perempuan, "Abah, mau kemana kita?" "Ayo ikut mancing." "Kenapa ya? Kita mau makan." "Kenapa harus mancing? Kita berdoa saja." Nah, kan abah ngajarin begitu katanya berdoa. Ya, ayolah kita berdoa katanya. Begitu dia berdoa, terus anaknya bilang ke dapur dibuka tudung, udah ada makanan. Gitu. Wah, jadi akhirnya tidak pernah mancing. Doa. Ibrahim Adam ini merasa ini karena dia seorang sufi besar dan ini karena kedekatan dia. Tapi begitu kemudian anaknya meninggal, dia berdoa, nggak ada lagi tuh makanan. Dia merasa, oh ternyata ini bukan saya, Habul, ini anak saya. Akhirnya gara-gara anak perempuannya meninggal, nggak lagi makanan, mancing lagi nih sufi akhirnya gitu. Gitu. Nah itu saat itu abah saya cerita itu ke saya, itu mengingatkan bahwa anak dengan orang tua itu karomanya makom beda-beda. Gitu. Jadi kita tidak bisa bilang karena merasa ini orang tua gitu ya. Ini anak kecil tahu apa, begitu kita nggak tahu. Dia ada punya jalur-jalur masing-masing gitu. Atau cerita yang sangat terkenal bagaimana ini abah saya juga cerita dulu kiai yang ngajarkan kepada muridnya kalau mau sesuatu konsentrasi baca bismillah maka akan terkabul. Wah, kan begitu. Terus kemudian
si kiainya ini naik haji kan gitu. Naik haji itu kan bulan-bulan dulu. Naik perahu. Nah, santrinya ini yang baru masuk ini, baru dapat pelajaran itu, gitu, kangen sama kiainya ini. Saya baru datang, baru ngaji segitu kok kayaknya sudah ke haji gitu kan, kangen. Ingat, baca bismillah. Gue terbang langsung ke Mekah, ketemu sama kiainya. Kayaknya bingung, loh kok kamu di sini? Gitu kan. Wah gitu. Kapan sampainya? Barusan. Kenapa? Ya kan Pak Kiai ngajarin baca bismillah. Pakai dulu, saya ngajarin doang, tapi saya naik kapal 3 bulan. Gitu. Jadi, message lagi-lagi, kita tidak pernah tahu. Karena itu kita jangan menilai seseorang ya yang kelihatannya biasa-biasa saja gitu ya. Misalnya yang sering terjadi. Itu kan, perempuan yang sudah pakai jilbab memandang rendah perempuan yang tidak pakai jilbab. Nah, kan gitu. Bahwa jilbab itu dianggap satu kewajiban, itu satu hal. Tapi perempuan yang pakai jilbab ini baru melaksanakan satu kewajiban. Masih banyak kewajiban lain yang mungkin dia tidak kerjakan. Sementara perempuan yang tidak pakai jilbab, mungkin dia dianggap berdosa satu hal itu. Tapi kita tidak tahu. Siapa tahu dia melakukan banyak hal. Siapa tahu dia orang yang 50% dari gajinya itu dia selalu sedekahkan pada anak yatim. Misalnya. Kita tidak tahu di luar itu. Siapa tahu dia itu ternyata sangat-sangat mengurusi orang tuanya misalnya, sehingga Tuhan kirimkan karomahnya, rahmatnya. Kita tidak tahu karena ini sudah perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatannya gitu. Apalagi kalau kita baca Al-Hikam itu kan, Syekh Agus Salim kan, itu disebut ada orang-orang yang mencari Allah. Ya, gitu. Orang mencari Allah dengan riado, dengan segala macam, sampai ungu pun bikin lagu gitu kan, gitu. Kamilah para hambamu yang mencarimu ya Allah. Nah, itu sampai muncul lagunya ungu itu kan. Padahal di bait berikutnya Alika mengatakan apa? Namun ada orang-orang yang dicari Allah. Nah ini, itu dia. Dan ini banyak ini kisah-kisah seperti ini gitu. Ya. Nah mudah-mudahan kita saling mencari. Kita mencari Allah, Allah pun mencari kita. Dan tidak perlu minta umpet. Karena nggak ketemu nanti. Mudah-mudahan ketemulah kita. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke kisah Maryam ini. Siti Maryam sudah begitu dekat dengan Allah. Ya, sudah dekat dengan Allah. Sudah punya karomah tadi itu. Sudah ada makanan macam-macam. Maka datang kemudian ujian Allah. Datang ujian Allah. Kita ini kalau dicoba dapat ujian pada hal-hal yang kita tidak sanggup, pada hal-hal yang kita memang lemah, ya wajar aja kalau kita kalah. Kita diuji matematika, memang kita nggak suka matematika. Kalau dapat nilainya 5, 6 ya wajar aja. Nah, kita memang nggak bisa matematika. Gitu. Tapi bagaimana kalau kita diuji pada titik terkuat kita? Kita diuji justru pada titik bahwa kita merasa kita itu sanggup menjalani, tapi ternyata begitu diuji, kolaps kita langsung. Di situ Allah yang menunjukkan keagungannya. Kamu merasa kamu hebat, kamu merasa kamu dekat denganku. Nih, coba diuji. Contoh, yang kasat mata saja. Gus Dur naik jadi presiden karena apa? Kekuatan moralnya. Di saat Orde Baru korupsi luar biasa, kan begitu kan? Terus kemudian tiba-tiba kita punya presiden yang luar biasa anehnya, Gus Dur nggak diduga-duga jadi presiden. Dia diserang pada titik terkuatnya, titik moral. Padahal dia naik itu karena dia punya kekuatan moral yang luar biasa kan? Apa coba serangannya? Perempuan, korupsi, kan begitu kan? Yang tidak bisa dibuktikan itu semua. Dia diserang pada titik terkuatnya. Karena kalau diserangnya itu pada titik terlemahnya, dia buta. Orang udah tahu kok memang dia buta, diserang apa lagi? Gitu kan. Tapi coba dia diserang pada hal yang dia justru selama ini diagung-agungkan dan punya kekuatan. Siti Maryam, seorang perempuan suci, diuji ketika dia dianggap pelacur, ketika dia dianggap berzina. Luar biasa itu. Jatuhnya itu luar biasa. Gitu ya. Kalau dia diuji pada hal-hal yang dia memang lemah, nggak ada masalah. Ini diuji pada titik terkuatnya. Bahwa dia seorang perempuan suci, tiba-tiba masyarakat mendengar kabar dia hamil tanpa suami. Itu jatuh seketika.
Tuh kan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita dekat dengan Allah, hati-hati. Begitu Allah sudah sangat cinta dengan kita dan Allah umumkan bahwa Allah mencintai hambanya, maka kemudian Allah itu sangat pencemburu. Allah itu tidak mau kalau cinta kita itu kemudian ternoda. Allah itu hanya mau cinta kita hanya kepada Dia semata. Karena itu Allah akan kasih ujian pada kita. Nah, di Al-Hikam misalnya disebut, kalau kita di kantor gitu ya, di masyarakat ya, ada aja orang yang annoying gitu ya, orang yang mengganggu kita, yang fitnah kita, yang apa semua. Maka di Al-Hikam disebut apa? Orang-orang yang mengganggumu itu Allah sengaja kirimkan, kan gitu kan? Agar engkau sadar, hanya bersama Allah lah engkau merasa nyaman. Selama ini engkau merasa nyaman dengan temanmu, sahabatmu, ternyata dia memfitnah dirimu di belakang. Selama ini engkau merasa ya engkau itu anak emas bosmu, tahu-tahu bosmu dicopot, atau tahu-tahu bosmu itu dapat bisikan, terus kemudian karirmu habis. Nah gitu kan. Maka janganlah bergantung pada selain Allah. Allah akan kirimkan itu semua untuk Allah. Kemudian kita merasa, iya ya, hanya Allah yang tidak pernah mengkhianati kita. Hanya Allah yang selalu kita kalau kita bermesraan itu kita nyaman. Kita tidak merasa dikhianati, tidak ada agenda terselubung, tidak apa. Hanya dengan Allah. Nah, Siti Maryam juga seperti itu. Dia sudah mencapai posisi yang luar biasa. Maka tiba-tiba dengan skenario Allah yang luar biasa, datanglah Jibril. Dan Jibril, nah ini disebut di sini. Ketika ruh Tuhan disebut datang, ini para ulama berbeda pendapat ini. Ada yang bilang mayoritas konfirmasi ini Jibril yang datang. Ada lagi yang bilang ini adalah Nabi Isa yang sudah berbentuk. Jadi ruhnya Nabi Isa yang berbentuk. Jadi ruhnya Nabi Isa ini termasuk yang sudah waktu alastu birabbikum gitu ya, bukankah aku ini Tuhanmu, waktu di alam sana itu semua ruh kumpul, itu kan sudah ada ruh Nabi Isa itu. Nah ruh ini yang kemudian dikirim sebelum dia masuk ke kandungannya Siti Maryam. Ini satu versi ya. Tapi versi yang umum adalah Jibril yang datang. Jadi kemudian waktu dia di mihrabnya, dia sedang berkholwat, Siti Maryam, tiba-tiba datang laki-laki. Ini nggak ketahuan dari mana gitu, tahu-tahu bisa datang laki-laki gitu. Nah, Siti Maryam mengatakan, aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu orang yang bertakwa. Nah, ini para ulama membahas. Jadi Siti Maryam berlindung kepada Allah dan kemudian mengingatkan laki-laki yang tiba-tiba masuk ini bahwa bertakwalah kepada Allah jika kamu bertakwa. Dalam satu riwayat dikatakan ucapan Siti Maryam ini luar biasa. Waktu dia katakan jika kamu bertakwa, jika kamu takut pada Allah, gitu ya. Aku berlindung kepada Allah ini. Jibril yang sudah berbentuk manusia gemetaran. Berubah lagi jadi aslinya, menunjukkan dikatakan aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu gitu. Jadi berubah lagi jadi aslinya itu karena saking bertuahnya kata-kata Siti Maryam itu. Dan karena kemudian dia berubah wujud menjadi asli dan dia mengatakan bahwa aku hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Baru Siti Maryam sadar bahwa ini peristiwa yang luar biasa. Ini bukan laki-laki sembarangan yang hadir. Maka kemudian Siti Maryam respon pertama sangat rasional. Jadi karena itu kalau kita punya tiba-tiba mengalami peristiwa kegaiban, maka kelola dulu dengan rasio. Coba dikelola dulu. Kalau rasio tidak sanggup, baru kemudian kita serahkan diri kita. Jadi jangan kemudian kita, loh ya memang ini saya dapat wangsit, tiba-tiba gitu kan. Saya dapat wahyu, segala macam, ini kan jadi panjang urusannya gitu kan. Semua dikelola dulu. Coba ini gimana gitu kan. Nabi Muhammad aja waktu dapat wahyu itu juga konsultasi ke istrinya, konsultasi kepada Warokoh gitu ya. Ini gimana ini gitu kan.
jangan langsung kemudian ini dulu gitu. Karena kita gimana membedakan antara suara ilahi dengan suara jin misalnya, atau suara setan. Bagaimana membayangkan kalau tiba-tiba ini malaikat atau jin misalnya datang apa. Ini kita harus hati-hati perkara-perkara gaib nih. Jadi kira-kira sama kalau kita berselancar di dunia maya gitu. Itu ada yang hackernya, ada yang yang spamnya, ada yang virusnya, ada segala macam. Dunia gaib juga gitu, hati-hati berselancar di dunia gaib gitu kan. Ini juga macam-macam ininya. Terus dikatakan oleh Siti Maryam di sini, bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki? Walam yamsasni basar gitu. Dan gak ada orang yang pernah nyentuh aku gitu. Dan aku ini bukan pezina gitu. Nah, ini kalau para ulama fikih ini menjadikan ayat ini menjadi menarik ketika ada masalah laki dengan perempuan itu kalau kena bersentuhan batal nggak? Nah, kan ayatnya adalah aulamastumun nisa gitu kan ayatnya, bahwa kalau bersentuhan maka batal. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi kan mengatakan enggak, bersentuhan di sana itu metafor, maksudnya adalah bersetubuh. Salah satu argumennya adalah ayat Siti Maryam ini. Jadi waktu Siti Maryam mengatakan, dan belum pernah ada laki-laki menyentuhku gitu. Maksudnya bukan sekedar menyentuh begitu. Masa belum pernah ada orang di waktu kecil dia apa kan belum pernah ada. Maksudnya adalah menyentuh di sini bersetubuh. Kenapa? Makanya disebut dan aku bukan seorang pezina. Itu maksudnya. Karena belum ada yang aku belum pernah berhubungan seks dan aku bukan pezina. Lah kok tiba-tiba bisa hamil tuh gimana? Gitu. Nah, prosesnya itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut Jibril kemudian meniupkan ke dalam baju Siti Maryam, terus kemudian tiupan itu turun ke perut dan masuk ke dalam kandungan. Maka langsung seketika itu juga hamil Siti Maryam. Dan Jibril mengatakan, kalau kadzalik, kalau rabbuka huwa alayya hayyin. Demikianlah firman Tuhan, ini kun fayakun. Kalau Tuhan mau berbuat, jadi selesai kan gitu. Dan ini mudah. Huwa alayya hayyin, bagiku ini mudah kata Tuhan. Ada masalah. Kalau zaman dulu itu Nabi Adam bisa tercipta tanpa bapak dan anak. Sekarang ini kan ada ibunya, bapaknya nggak ada. Lebih mudah lagi kan urusan begini sebetulnya. Yang dulu aja nenek moyang kita lebih ajaib lagi tanya gitu. Nah, maka kemudian Siti Maryam mengandung. Nah, waktu Siti Maryam mengandung ini ada seorang yang juga suka di masjid, namanya Yusuf An-Najjar. Dia juga pengurus masjid gitu ya. Dia melihat perubahan di tubuh Siti Maryam. Terus kemudian dia minta izin menghadap. Terus dia bertanya dalam bahasa yang halus, katakan begini. Apakah mungkin pohon tumbuh tanpa biji? Gitu kan. Apakah mungkin ada buah tumbuh tanpa benih? Dia bertanya itu. Siti Maryam paham maksudnya. Siti Maryam mengatakan, betul, tidak mungkin ada pohon tumbuh tanpa biji, ada buah tumbuh tanpa benih. Tapi kalau Tuhan mau. Yusuf aja karena dia juga seorang alim, dia paham. Oh, berarti ini skenario Allah orang biasa dari Allah. Ini bukan Nabi sama manusia. Dengan jawaban itu. Terus kemudian dia mundur. Nah, Nabi Zakaria, istrinya lagi hamil Yahya saat itu. Nah, dalam satu riwayat dikatakan, Imam Malik mengatakan, barengan ini hamilnya. Jadi peristiwa keajaiban tadi yang saya cerita yang dulu itu, istrinya Nabi Zakaria hamil Nabi Yahya, barengan. Jadi waktu Maryam bertemu dengan sisternya, ini kan sisternya, istri Nabi Zakaria itu, kemudian mereka berpelukan, terus istrinya memberikan kabar gembira, istri Nabi Zakaria, kamu sadar nggak bahwa aku tuh beda loh tubuhku sekarang, aku berbadan dua. Gitu dia memberikan kabar gembira. Maryam juga jawab, kamu sadar nggak pas kita tadi berpelukan, aku juga berbadan dua. Hah, kaget gitu kan. Loh kok bisa gitu kan? Loh kok aku juga bisa gitu kan? Kan aku mandul. Kan kamu
punya suami gitu kan. Ibu-ibu gosip lah berdua. Wah, kan begitu ngobrol. Nah, Rumpi, Mama Rumpi gitu kan. Oh. Bukan saya ngomong, Syekh Nur ini ngomong. Dia kangen sama istrinya. Gampang baca bismillah langsung nyampe. Oh, masih di sini. Nah, kemudian curhatlah Siti Maryam apa yang terjadi. Nah, karena keluarga Zakaria, keluarga Imran itu memang keluarga orang alim, ya mereka paham, mereka terima. Tapi kemudian masyarakat kan heboh. Maka Siti Maryam disebut di sini, dia menyisihkan diri ke tempat yang jauh, sampai dikatakan 80 mil gitu ya. Dia bahkan jauh. Jadi dia sudah tidak tahan dengan omongan kanan kiri. Gitu. Apalagi orang bilang, keluargamu ini keluarga baik-baik. Itu keluarga orang suci gitu kan. Kamu ini juga selama ini di masjid. Masa remaja masjid tiba-tiba hamil lah gitu kan. Wah. Jangan-jangan kan gitu. Nah kalau udah gitu kan ceritanya panjang gitu. Jangan-jangan begitu aja dari masjid lagi. Wah, panjang lagi orang kalau bikin ini kan. Hebohnya. Maka persis seperti Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga dia menjauh kemudian. Kenapa tidak perlu meladeni? Kenapa? Orang disebut sini. Kalau kita punya masalah dan kemudian orang menyerang kita, orang sebut apa? Temanmu tidak butuh penjelasanmu. Tapi musuhmu, kamu kasih penjelasan apapun nggak akan percaya. Gitu. Jadi kalau teman tidak butuh penjelasan. Kalau saya dengar Pak Nur Huda ini misalnya ternyata terlibat affair gitu misalnya. saya yang pertama kali nggak mungkin gitu. Orang bilang mungkin salah. Tidak mungkin tidak. Jidat. Gitu. Jadi dan beliau tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya kok. Kenapa? Karena saya temannya, saya percaya. Dia tidak track recordnya jelas kok. Gitu. Mungkin dia berselingkuh pada teroris, tapi pada perempuan enggak mungkin. Gitu kan? Nah, sebaliknya musuh-musuh beliau tuh mau sampai berbusa-busa, kasih screenshot kitab kuning, bawa kitab satu truk sekalipun gitu ya, menjelaskan apa pun, ya kan, orang nggak akan percaya gitu loh. Ini curhat Facebook. Ini sebenarnya cerita Mas Nur Huda atau siapa ya? Nah, jadi itu tadi disebut akhirnya teman-temanmu tidak butuh penjelasan karena mereka akan percaya. Tapi musuhmu, kamu kasih penjelasan tetap nggak akan percaya. Jadi Siti Maryam juga begitu. Buat apa diladeni akhirnya? Maka kemudian dia sebutkan dia puasa bicara. Nah, para ada sahabat yang datang ke rumah Ibnu Abbas, 2 orang, terus waktu dijamu atau Ibnu Abbas, kamu dari mana? Saya dari Damaskus. Yang ini? Terus dia diam gitu. Oh kamu nggak jawab? Terus temennya bilang, dia lagi puasa bicara. Kenapa? Ngikut Siti Maryam. Gitu. Terus kata kata Ibnu Abbas, itu nggak ada syariat puasa bicara dalam Islam tuh nggak ada. Dan kamu salah paham. Maksudnya puasa itu kan kita kan puasa menahan makan, minum, seks gitu kan. Nah, maksudnya itu puasa bicara itu adalah, Siti Maryam itu tadi, buat apa capek-capek saya menjawab? Gitu kan, mendingan saya diam saja. Jadi puasa diamnya itu. Jadi puasa bicara itu adalah nggak usah bantah-bantahan lah, nggak usah apa gitu. Karena saya melihat langsung, saya tahu bahwa ini Jibril, ini Allah gitu yang urusan. Yang lain nggak tahu ya sudah gitu. Wah. Tapi kemudian ketika dia kemudian mau melahirkan, dia susah payah sendiri melahirkan, gitu kan. Ini di kalau ceritanya versi Kristen ini kan di mana, di kandang domba kambing gitu ya, semua gitu ya. Nah, sekarang itu sampai menjadi ini kan ada tempatnya itu dinamakan waktu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa itu ada tempatnya yang sekarang itu kalau saya pernah lihat di Facebook itu kalau ziarah ke sana itu bisa jadi tempat orang pada ramai-ramai ziarah ke situ gitu kan. Entah benar atau enggak saya nggak tahu. Orang pohonnya waktu Nabi Muhammad kesam itu aja dilestarikan sekarang itu masih ada pohonnya waktu Nabi dulu nyender itu. Itu sudah beberapa abad saya nggak tahu benar atau enggak gitu kan. Kita ini kan luar biasa kan yang begitu-begitu gitu.
kontras dengan Wahabi yang menghancurkan itu semua. Kita luar biasa melestarikan yang begitu-begitu itu. Entah benar atau enggak, sampai sepedanya Nabi Adam aja tahu itu. Ada sepeda gitu ya. Ya kalau ke Jeddah itu kan ada sepedanya itu. Tahu. Nah, kemudian dia merasa sakit, antara rasa melahirkan sendiri, kemudian beban pikiran segala macam, maka dia katakan, aduhai, alangkah baiknya aku nih mati aja. Nah, ini manusiawinya muncul. Gitu. Jadi dia tahu, dia lihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu Jibril dalam bentuk aslinya yang datang. Setelah kemudian dari manusia berubah menjadi bentuk aslinya, yang meniupkan ruh ke jari kandungannya. Dia mengalami berbagai keajaiban sebelumnya. Tapi begitu dia diuji seperti ini, orang menyerang kanan kiri, yang tadinya mengagung-agungkan dia sebagai perempuan suci, ibaratnya kan begini, yang dulunya itu datang minta doa sama dia, gitu kan, sekarang kemudian menghina, melecehkan segala macam. Nah, dia goncang di situ. Maka kemudian dia katakan lebih baik aku mati saja, gitu, sehingga aku dilupakan, gitu. Nah, dalam ayat Quran dikatakan gitu, apakah kalian menyangka kalian itu telah beriman? Padahal belum datang ujian cobaan. Yang disebut dalam Quran itu ujian itu sampai para rasul pun itu bergetar, gitu kan? Hatinya, tubuhnya saking beratnya cobaan-cobaan itu. Sampai-sampai para rasul bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Jadi semakin tinggi makom kita, semakin dekat dengan Tuhan, cobaannya juga luar biasa. Itu tadi saya bilang. Makanya kemudian M.H. Ainun Najib kan nulis puisi gitu. Jangan dekat-dekat dengan Tuhan. Kan begitu kan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah zat yang paling dilecehkan. Orang kan sering kali melecehkan Tuhan. Zat yang paling sering dihanati. Maka kalau kamu dekat-dekat dengan Tuhan, siap enggak dipakaikan pakaian kehinaan? Siap enggak dipakaikan pakaian fitnah? Pakaian orang akan mengkhianati kamu. Siap enggak? Karena itu kata Imam Najib, jangan dekat-dekat dengan Tuhan. Begitu kan? Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah cinta, maka kamu akan diuji. Nah, ini yang kita khawatirnya, kan begitu. Sampai dialog seorang sufi dengan Tuhan itu kan disebutkan begini. Ketika dia sedang bermunajat, kemudian dia Tuhan bertajali dan kemudian berbicara, wahai hamba yang aku cintai, relakah engkau kalau aku umumkan kepada alam semesta bahwa aku sangat mencintaimu, sehingga semua orang tidak percaya padamu dan semua orang memusuhimu? Gitu. Kemudian jawaban hamba ini apa? Ya Allah, engkau zat yang sangat aku cintai, relakah engkau kalau aku ceritakan kepada semua penduduk dunia betapa pemurah hatinya engkau, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mau lagi menyembahmu. Nah, jadi ini kalau sudah dialog dengan Tuhan, sama-sama nggak jadi akhirnya kan gitu kan. Nah, jadi maksudnya ya kalau kamu bocorin ke dunia ini betapa dekatnya hubungan aku dengan engkau sehingga orang semua memusuhi aku juga bocorin nanti gitu. Betapa engkau tuh sangat murah. Gitu. Sehingga begitu pemurahnya, semua dosa kamu akan engkau ampuni. Nggak ada lagi yang mau beribadah. Ya nggak usah beribadah, Tuhan nggak bakal ngampuni gitu kan. Nah, ini jadi dialog sufi dengan Allah ini kan kadang-kadang ajaib, luar biasa gitu kan. Melebihi dialog dengan di Facebook gitu kan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu karena ini sudah semakin malam dan semakin lapar ini. Saya yakin teman-teman sanggup menahan ujian cinta Allah, tapi tidak sanggup menahan ujian dari saya yang membuat lapar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Berikutnya, sebetulnya saya minta Syekhul Muqtafa ini yang memberikan, karena dia kan Sahibul Bait gitu. Tapi alasannya kan banyak saja.